Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang manajemen psikososial. Pengertian manajemen psikososial. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Sedangkan psikososial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental atau emosionalnya. Jadi, psikologi manajemen atau manajemen psikologi adalah ilmu tentang bagaimana mengatur atau memanage sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan. Lingkungan psikososial dengan perkembangan hubungan antara lingkungan, psikologi, dan sosial dengan perkembangan siswa timbul karena ada beberapa kebutuhan perkembangan siswa yang bergantung pada kondisi sosial, yaitu yang pertama, rasa harga diri, di mana setiap orang bahkan juga anak mempunyai perasaan bahwa setidaknya ia harus dianggap sama dengan orang lain. Yang kedua, konformitas, tekanan-tekanan sosial pada anggota-anggota baru dari suatu lingkungan menimbulkan suatu kebutuhan. Yang ketiga, kepercayaan keluarga, masyarakat, dan tradisi. Bagi anak adalah suatu hal yang mudah untuk menerima kepercayaan orang tua tanpa kritik. Kepercayaan dan tradisi-tradisi ini dapat mengenai bermacam hal seperti politik, agama, dan lain-lain. Mengapa guru perlu dalam memahami berbagai kebutuhan perkembangan pada lingkungan psikososial ini agar menghindari kelainan-kelainan yang biasanya ditimbulkan dalam pengelolaan manajemen kelas. Anak-anak yang biasanya dimasukkan dalam golongan anak-anak berkelainan karena pengaruh lingkungan pada umumnya menunjukkan kelainan itu di lapangan. Biasanya anak-anak ini dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, anak-anak yang ditolak oleh orang tuanya atau reject child. Yang kedua, anak-anak yang dimanjakan atau disebut anak manja. Yang ketiga, anak-anak yang tidak disukai oleh teman-temannya karena keadaan tubuhnya. Yang keempat, anak yang keras kepala. Yang kelima adalah golongan anak nakal. Selanjutnya, pengaruh lingkungan psikososial dengan manajemen kelas. Tiap individu mempunyai pembawaan sendiri-sendiri yang satu sama lain berbeda. Dalam hubungannya dengan lingkungan sosial, manusia selalu menggandakan reaksi. Dari reaksi ini dapat diketahui bahwa lingkungan yang sama belum tentu menghasilkan reaksi yang sama secara praktis. Adanya perbedaan lingkungan sosial dapat disebabkan perbedaan pola kepribadian, bangsa, usia, jenis kelamin, minat, pendidikan, dan lain-lain. Hal-hal tersebut secara tidak langsung membawa pengaruh-pengaruh dalam lingkungan kelas seperti kelainan dan gangguan kelas yang secara langsung akan menjadi penghambat dalam pengelolaan kelas. Beberapa pengaruh tersebut adalah, yang pertama, kelas adalah kumpulan dari beberapa siswa yang memiliki background yang berbeda. Yang kedua, siswa yang memiliki kelainan perkembangan tidak bisa berinteraksi secara normal dalam lingkungan kelas. Yang ketiga, kelainan-kelainan tersebut dapat dilihat dari segi fisik maupun psikis. Yang keempat, pola background tiap anak yang berbeda tersebut membuat guru harus bekerja ekstra dalam memanage kelas tersebut. Jadi, pengaruh-pengaruh ini menjadi salah satu batu sandungan guru dalam menjalankan manajemen kelas. Namun perlu dipahami bahwa guru dalam menghadapi hal ini harus bersikap arif dan bijaksana. Karena pengaruh lingkungan psikososial murid telah menjadi bagian dari hidupnya. Sehingga untuk mengelola kelas yang majemuk, guru harus mempunyai trik-trik tersendiri. Dalam menjalankannya, guru harus benar-benar memahami tentang konsep lingkungan psikososial murid dan ilmu psikologi perkembangan untuk diterapkan dalam manajemen kelas. Selanjutnya, upaya guru dalam manajemen lingkungan psikososial siswa. Yang pertama, memahami konsep tentang bawaan.
Kemampuan atau bakat sebenarnya merupakan kemampuan potensial, yakni mampu berkembang jika mendapatkan dorongan atau motivasi dan kesempatan yang baik. Guru bisa dikatakan berhasil dalam memanage kelas apabila guru telah memahami tentang pembawaan murid. Yang kedua, guru perlu mengenal latar belakang dan kehidupan murid. Hal ini tampaknya agak sulit dilakukan oleh guru, mengingat rumitnya pelaksanaan tugasnya. Namun, guru yang baik adalah guru yang bisa mengenal murid dari latar belakang keluarga, interaksi di sekolah, kehidupan masyarakat sekitarnya, pergaulan di luar sekolah. Hal ini bisa dilaksanakan baik apabila antara pihak sekolah terjalin hubungan dengan keluarga masyarakat dan ditinjau oleh program bimbingan dan konseling di sekolah. Sehingga apabila guru telah mengetahui background murid secara saksama, maka proses manajemen kelas dapat berjalan optimal. Yang ketiga, memahami interaksi siswa ke siswa dan siswa ke guru. Interaksi ini disebut interaksi sosial integratif. Apabila proses ini dijalankan dengan maksimal, maka pola pengembangan murid akan tampak dan guru dapat memahami muridnya sehingga bisa melakukan kegiatan manajemen kelas. Yang keempat, guru perlu memahami ilmu manajemen kelas. Dalam hal ini, guru yang ingin menjalankan manajemen kelas harus benar-benar mengetahui konsep penerapan manajemen kelas itu sendiri, supaya nantinya tidak terjadi keracuan, kesalahpahaman, dan kegagalan dalam menjalankannya. Yang kelima, guru perlu memahami ilmu psikologi perkembangan dan sosial. Selain itu, guru harus pula memahami ilmu psikologi perkembangan dan sosial agar manajemen kelas dapat berjalan efektif ditinjau dari lingkungan psikologi sosialnya. Yang keenam, guru perlu memahami diri sendiri. Ini merupakan hal yang selalu dilupakan oleh guru. Seorang guru hendaknya memiliki kepribadian yang baik, pengetahuan yang luas, liku-liku perkembangan manusia, atau sehingga guru terlebih dahulu memahami dirinya sendiri sebelum mencoba memahami anak muridnya. Sekian, terima kasih.